Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa hadir dan bersilaturahim pada acara ini, yaitu kajian tematik dalam rangka Nuzulul Quran dan juga sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Juga tidak lupa kami ucapkan syukron katsiron kepada Setdijen Anggaran Bapak Robi Tony, Ketua Bintal DJA Bapak Lutfi Setiawan, dan kepada Ustadz Dr. Agus Setiawan, dan kepada para seluruh jamaah yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara ini. Sebelum acara kita mulai, perkenankan kami sampaikan rangkaian acara pada kesempatan kali ini. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan tidak lebih dari 60 menit. Acara yang akan disampaikan dimulai dengan acara penyampaian laporan kegiatan dari Ketua Bintal Islam DJA Bapak Lutfi Setiawan. Setelah itu dilanjutkan dengan sambutan dari Setdijen Anggaran Bapak Robi Tony. Setelah itu dilanjutkan dengan acara utama yaitu kajian tematik dalam rangka Nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Agus Setiawan dengan tema Bahagia Bersama Al-Quran di Dunia dan Akhirat. Setelah itu dilanjutkan dengan acara tanya-jawab sekitar materi kajian dan ditutup dengan doa. Baik, para jamaah rahimakumullah, sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah baiknya kita awali kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah, semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita dan memperlancar kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Sebagai informasi, bagi jamaah yang ingin menyalurkan zakat, infak, sedekah dapat menyalurkannya melalui Bintal Islam DJA dengan melakukan transfer ke rekening BSI nomor 95056464660. Baik, untuk urusan waktu, mari kita mulai acara ini dengan didahului penyampaian laporan kegiatan dari Ketua Bintal Islam DJA. Kepada Bapak Lutfi Setiawan, kami persilakan. Terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Robi Tony, Ustadz Dr. Agus, dan Bapak Ibu hadirin sekalian jamaah rahimakumullah. Mohon izin menyampaikan Pak Robi bahwa Bintal Islam DJA pada tahun ini menyelenggarakan kegiatan terkait bulan Ramadan ini, diantaranya adalah kajian Nuzulul Quran ini, dan alhamdulillah bisa menyertai Bapak Ibu dengan mengundang Dr. Agus kajian tematik Nuzulul Quran. Kemudian nanti insya Allah akan juga ada kajian ibu-ibu kewanitaan, kementerian, karena memang ada tema-tema spesifik untuk karyawan, ya Bapak Ibu yang wanita. Terus kami juga menyediakan dari infak Bapak Ibu sekalian takjil ya di lobi, meskipun jumlah juga sedikit, memang pegawai yang hadir di saat buka puasa juga sedikit. Jadi hanya 30 pack, tapi kami akan dinamis kalau ada tambahan juga akan kami akomodir. Terus kemudian juga mengadakan kajian pekanan Selasa pagi 4 kali, 4 sesi. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah bisa menyertai Bapak Ibu kali ini. Kami kali ini untuk menambah kesan dan keberkahan bulan Ramadan dan terkait dengan Nuzulul Quran yang mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bergabung ya di dalam komunitas Odot, Dewan Juz, dan komunitas ya Tahfiz Quran ya, menyetorkan hafalan Quran ya kepada nanti. Silahkan caranya masuk ke dalam link yang akan di-share di ruang chat Zoom kali ini. Nanti akan diarahkan ya di ruang itu. Kemudian menghafal Al-Quran ini memang mendapatkan akan banyak fadilah, dan ini sesuai dengan Al-Quran adalah sesuatu yang mudah ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, diulang 4 kali di dalam surat Al-Qamar ya. Selanjutnya menghafal Quran ini adalah langkah awal ya Bapak Ibu, banyak membaca dan menghafal Quran ini adalah langkah awal untuk memahami Al-Quran, mendapatkan hikmah, dan akan menjadikan bagian dari ciri orang-orang yang bertakwa, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Kemudian melalui amal ini semoga kita akan mendapatkan
bagian ya, golongan dari hamba-hambanya yang soleh. Sebagaimana disebutkan dalam surat Imran, ya, laisu sawa amin ahlil kitab bi ummatun qaimatun yatluna alaihi ayatina anna alaihi wa hum yasjudun, dan seterusnya. Dan di ujung akhir ayatnya adalah wa ulaika sholihun. Kemudian juga akan dapatkan karunia yang besar, ya, summa aurasnal kitab alladziina astafaina min ibadina, dan seterusnya. Dzalika fadlul kabir, ya, orang-orang yang mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akan menjadikan teladan bagi keluarga kita, akan diikuti anak, istri kita, suami kita, ya, dan mendapatkan bagian dari orang-orang yang robbaniin, yaitu karena belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ini akan mendapatkan orang-orang yang terbaik, orang-orang hamba Allah yang pilihan. Semoga ini menjadi jalan untuk mendapatkan husnul khotimah, Bapak Ibu, ya, karena akhir hayat kita adalah tergantung dari kebiasaan amal kita yang kita kerjakan. Dan di akhirat akan mendapatkan syafaat, sebagaimana hadis Nabi, Iqra'ul Quran, innahu ya'til yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, yang menjadi syafaat bagi orang yang senantiasa membaca, dan mendapatkan surga yang tinggi. Ya. Iqra' wa irfa' warotil fa innahu manziluka di akhir taqra, ya. Jadi kedudukan seorang nanti di surga adalah sampai akhir, ya, ayat yang dia bisa bacakan, ya. Itu Bapak-bapak kami menghimbau ya untuk bisa bergabung di dalam dua link tersebut. Monggo nanti kalau memang masih membutuhkan bacaan kurang bagus akan dibimbing untuk bisa membaca Al-Quran dengan bagus. Kalau bisa, misalkan ingin bisa membaca, kami arahkan atau fasilitasi oleh Bintal untuk bisa membaca Al-Quran. Demikian Bapak Ibu, mohon izin. Selamat mendengarkan hikmah nuzul Quran dari Ustadz Agus, Dr. Agus. Semoga berkah bagi kita sekalian bersama ibadah puasa kita di bulan Ramadan 1443 ini. Terima kasih banyak sekali pada Bapak Robitoni dan Ustadz Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur katsiran kepada Bapak Lutfi Setiawan atas laporan yang disampaikan. Baik, selanjutnya kita lanjutkan acara, yaitu sambutan dari Bapak Setdijan Anggaran kepada Bapak Robitoni, kami persilakan. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih Mas Yudi dan juga Ustadz Lutfi dan juga yang berbahagia kami sapa dulu ini Pak Ustadz Dr. Agus Setiawan. Terima kasih kehadirannya Pak. Sama-sama Pak Robitoni. Ya, siap. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan karunia, rahmat dan nikmat kesehatan yang telah diberikan pada kita semua, sehingga pada hari ini, siang hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka untuk mengikuti rangkaian kegiatan. Tadi sudah banyak diceritakan oleh Ustadz Lutfi tadi, bahwa Bintal Islam DJA aktif melakukan kegiatan-kegiatan, dan tentunya itu butuh partisipasi dan dukungan kita semua, dan saya mendukung agar itu bisa kita ikuti dan secara rutin diselenggarakan, dan tentu sekali lagi itu butuh dukungan dan tanggung jawab kita semua. Pak Ustadz dan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Linknya orang males ngedit lagi ya, soalnya susah. Maaf Pak, ke mute Pak. Mute ya. Ya. Izin Pak Robi, mute Pak. Maaf, kok bisa mute sendiri ya. Salawat dan salam ya Allahumma sholli ala Muhammad. Kita tidak lupa, semoga kita semua ya nanti akan mendapatkan syafaat
di yaumil akhir dari Nabi besar Muhammad SAW. Rekan sekalian, saya senang dan bahagia hari ini bisa ketemu dan teman-teman semua, dan juga bersyukur kita hari ini dengan kehadiran Ustadz kita Bapak Dr. Agus Setiawan yang akan memberikan pencerahan kepada kita di momen yang spesial, yaitu peringatan Nuzul Al-Quran di hari puasa ya, yang sekarang kita sedang menjalankan. Mungkin saya bisa ngawali rekan sekalian, kegiatan pintal seperti ini, antara lain ya seperti yang kita selenggarakan pada hari ini, akan sangat bermanfaat buat kita semua untuk membentuk ya pribadi-pribadi yang sesuai dengan ajaran agama kita. Kenapa demikian? Karena dua hal yang ditinggalkan pada kita semua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan hari ini kita momennya di saat pandemi masih melanda, kemudian juga masyarakat juga sedang berusaha bersama pemerintah untuk memulihkan perekonomian, kemudian juga sedang berusaha bagaimana kita bisa menangani ya pandemi ini dengan lebih baik. Sebagian tugas-tugas kita di JA ada di situ. Bagaimana kita bisa mengalokasikan anggaran untuk kesehatan, untuk pelindungan bantuan sosial, ya kita ikut kontribusi di situ untuk merancang bersama-sama dengan pimpinan. Momen seperti ini penting dan juga kita gunakan untuk merenung, berkontemplasi ya apa yang sudah kita lakukan. Khusus hari ini, dengan sekalian karena kita temanya adalah bahagia bersama Al-Quran, dunia akhirat, Pak Ustadz ya. Saya mungkin memulai dan mengajak teman-teman untuk menjawab pertanyaan. Seberapa dekat kita dengan Al-Quran? Dan nanti kami mohon nanti Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan kepada kita. Bagaimana agar kita bisa dekat? Dan maknanya dekat ini terjemahan fisik Pak Ustadz ya. Kita ada Al-Quran di rumah, ada Al-Quran mungkin di meja. Dekat dengan kita, tapi kalau kita tidak membaca, ya kan, bahkan kita kantongin tuh ada di secara online di HP kita nggak pernah membuka. Dekat dengan kita, tapi kita nggak pernah membaca. Ya, jadi makna dekat dengan Al-Quran ini yang kami ingin mendorong untuk diri saya, mengingatkan diri saya dan teman-teman semuanya. Jawab pertanyaan ini, seberapa dekat kita dengan Al-Quran yang merupakan panduan begitu ya. Panduan yang harus kita ikuti sebagai seorang muslim, dan semua ada di situ 24 jam panduannya ada di Al-Quran yang kita imani. Sehingga ini penting menurut saya Pak Ustadz, sehingga kami mohon nanti bisa diberikan juga kiat-kiat bagaimana agar kita bisa menerjemahkan kata dekat tadi. Bisa membaca, menghafal, kita memahami, mengamalkan gitu Pak Ustadz ya. Dan ini yang terus kami mohon ini jadi koreksi buat diri saya dan teman-teman semuanya agar benar-benar bisa kita tidak lepas ini dengan panduan hidup kita ini. Sehingga kita di saat apapun kegiatan kita selalu kita ingat, ya selalu kita dekat dengan Al-Quran. Al-Quran kita bawa, kita amalkan, itu yang lebih penting harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Lutfi tadi benar-benar kita akan membentuk nih pribadi-pribadi Al-Quran, perilaku kita Al-Quran, sehingga kita dalam bekerja kita bisa menjaga integritas, kita kalau diberi tanggung jawab kita tidak melalaikan, gitu ya. Kita juga berkomitmen tinggi untuk menjalankan tugas, diawasi atau tidak, gitu ya. Sekarang ada WFA, WFO, kalau jam kerja ya kita bekerja, bukan berlibur, gitu. Itu tanggung jawab kita, dan itu semua diatur ya, kita yakini ada di Al-Quran. Bagaimana kita harus bertanggung jawab, harus jujur gitu ya. Dan ini yang kami ingin mendorong Pak Ustadz, momen seperti ini saat yang tepat di saat kita sedang berpuasa juga untuk membuka hati, membuka pikiran, sehingga perenungan kita terkait dengan Al-Quran, hikmah yang ada di dalamnya bisa kita terima Pak Ustadz. Sehingga itu akan bisa membekas
di diri pribadi semua pegawai DJA. Harapan saya kegiatan Bintal dan juga kegiatan sejenis ini ya, nanti yang lain yang akan dikreasikan oleh Pak Lutfi di Bintal DJA bersama tim, itu bisa membentuk. Memang harus berulang-ulang Pak Ustadz. Kita nggak bakalan habis kita untuk menyimak, mencari atau memahami hikmah dari Al-Quran ini. Sehingga harus kita ulang-ulang momennya, kita saling mengingatkan karena kita ini sering lupa Pak Ustadz ya. Sering lupa dan lalai begitu ya, sehingga terus diingatkan. Sehingga momen-momen seperti ini, kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh Bintal DJA agar kita tidak lupa begitu ya. Jadi harus rutin. Tadi ada pengajian tiap Selasa ya kan. Kemudian ada momen-momen hari besar ini juga kita ada event. Sehingga harapan saya ya sebagai pembina dan sekaligus pengelola SDM di DJA ini berpengaruh nih terhadap perilaku sikap kita. Ya bagaimana kita agar bekerja dengan baik, kinerjanya baik, tertib, disiplin, gitu. Dan nanti yang dapat siapa? Diri pribadi kita, keluarga kita, dan yang pasti organisasi akan mendapatkannya. Karena kinerja organisasi itu tergantung dari kinerja pegawai yang ada di dalamnya. Dan itu siapa? Kita semua. Itu kira-kira Pak Ustadz harapan saya dan teman-teman semuanya. Semoga saya tidak panjang lebar. Dan nanti Pak Ustadz saya mohon bisa berikan pencerahan pada kita semua bagaimana kita agar bisa mengamalkan dan dekat dengan Al-Quran secara real dan mengamalkan dalam semua sikap perilaku kita sehari-hari. Demikian Pak Ustadz, semoga pertemuan kita dan forum ini bisa membawa keberkahan pada kita semua. Terima kasih. Salah dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kasihan pada Sertifikat Anggaran Bapak Robi Tony atas penyampaian sambutannya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke acara utama, yaitu kajian tematik dalam rangka Nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Agus Setiawan dengan tema Bahagia Bersama Al-Quran di Dunia dan Akhirat. Sebelum kajian dimulai, kami sampaikan sekilas profil Ustadz Dr. Agus Setiawan. Ustadz Dr. Agus Setiawan lahir di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 1976, pendidikan S1 di Universitas Al-Azhar Mesir, S2 di Universitas Omdurman Sudan, dan S3 di Universitas Kebangsaan Malaysia. Setelah banyak karya-karya beliau, salah satunya adalah Fikih Zakat Kontemporer yang dijadikan referensi dalam berbagai pelatihan zakat. Dan riwayat pekerjaan Dewan Syariah, Lembaga Amil Zakat Nasional, Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Mutazam, Kuningan, Jawa Barat, Ketua Yayasan Kursia Asnawi Bogor, Jawa Barat, Ketua Dewan Pengawas Syariah Rumah Sakit Yarsi. Banyak sekali prestasi beliau dan juga karya-karya beliau. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Ustadz Dr. Agus Setiawan, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ustadz. Terima kasih Mas Yudi. Mohon izin Pak Robi Tony, Pak Lutfi Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita banggakan, Bapak Robi Tony dan juga Pak Lutfi serta seluruh karyawan-karyawati di Direktorat Jenderal Anggaran, mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Bapak Ibu semuanya. Allah memberikan taufik dan inayahnya, dan Allah memberikan kepada kita istiqomah, dan kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di siang hari ini, melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Siang hari ini kita rasakan betapa Allah banyak memberikan nikmat. Allah diberikan kesempatan hidup, Allah memberikan sehat, Allah limpahkan rezekinya yang begitu luas kepada kita. Kita berharap mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hambanya yang pandai bersyukur, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan ini. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan dengan cinta kita kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mempertemukan kita serta mengumpulkan kita dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Al-Qur'an dan saum, ini adalah dua sejoli. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Al-Qur'an dan saum memberikan syafaat kepada pelakunya. Artinya kepada orang yang saum, kepada orang yang membaca Al-Quran. Dua-duanya ini merupakan sejoli yang sangat luar biasa. Bahkan dalam ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan dalam muqaddimah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya permulaan dari Al-Quran. Para ulama mengatakan bahwa dipilihkannya bulan Ramadan dari 11 bulan yang lainnya untuk diturunkan permulaan Al-Quran. Saya katakan permulaan Al-Quran karena Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Hanya saja permulaan diturunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan, dan Allah memilihnya, maka ini menjadi suatu hal yang menunjukkan mulianya bulan Ramadan. Nah, yang akan kita bahas adalah bagaimana bahagia bersama Al-Quran di dunia dan di akhirat. Yang pertama saya ingin ingatkan kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan awal daripada Al-Quran itu adalah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Pada malam itu dirincikan dengan jelas bagaimana urusan yang penuh dengan hikmah. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa untuk permulaan Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Di bulan yang penuh berkah, dia adalah bulan Ramadan. Dan ketika Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi keberkahan kepada penduduk bumi. Bagaimana ada hubungan dengan langit? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan sebagai petunjuk dalam kehidupan. Coba kalau saya tanya, ya. Ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq. Ayat 1 sampai ayat 5. Yang kedua ada yang mengatakan surat Al-Muzammil, ada yang mengatakan surat Al-Muddathir. Tapi mengapa susunan Al-Quran yang pertama itu bukan surat Al-Alaq, tapi justru yang pertama itu adalah surat Al-Fatihah. Yang kedua bahkan surat Al-Baqarah yang di dalamnya ada salah satu ayat yang merupakan ayat yang paling terakhir turun. Mengapa Al-Quran tidak disusun berdasarkan turunnya ayat? Kenapa? Ada seorang ulama yang mengatakan karena Al-Quran merupakan kitab pedoman hidup. Ya.
Karena Al-Quran merupakan kitab pedoman hidup dan bukan buku sejarah. Nah, ini dia. Kalau buku sejarah mungkin kita akan urut berdasarkan daripada terjadinya sebuah peristiwa. Bagaimana tahun sekian terjadi begini, tahun berikutnya terjadi begini, tahun berikutnya terjadi begini. Itu buku sejarah. Tapi Al-Quran merupakan kitab pedoman hidup. Bagaimana susunan Al-Quran itu ada maknanya. Bagaimana ayat ini diletakkan setelah ayat ini dan lain sebagainya. Itu ada maknanya. Bahkan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, kalau Allah perkenankan dan Allah berikan kepada Bapak Ibu rizki untuk berangkat haji dan umroh, di Masjid Nabawi ada satu halakoh, ada satu pengajian yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Asy-Syanqiti. Kakek beliau adalah seorang ulama tafsir, kakek beliau. Ya. Dan kakek beliau itu ngarang sebuah kitab tafsir yang concern kepada pembahasan tentang nama dan sifat Allah, yang biasanya Allah jadikan sebagai akhir dari ayat. Jadi misalkan kita dapati Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah tutup dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ya. Kenapa Ghafur itu selalunya dengan Rahim? Nggak pernah Ghafur dengan Rahman. Nah, itu beliau selami. Beliau coba tafsirkan. Subhanallah. Jadi kembali bahwa Al-Quran merupakan kitab pedoman hidup dan bukan buku sejarah. Karenanya bagaimana susunan Al-Quran, susunan surat, susunan ayat itu ada dalam sebuah surat ini punya hikmah dan petunjuk luar biasa buat kehidupan kita. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki ahlullah, keluarga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Maka para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, manhum?" Siapakah mereka yang dikatakan sebagai keluarganya Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian dikatakan, "Hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh." Ya. Yang disebut dengan keluarganya Allah adalah ya, orang-orang yang mereka merupakan ahlul Quran. Mereka lah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, lihat bagaimana bahagianya ketika kemudian menjadi keluarganya Allah, menjadi orang yang istimewa. Lantaran apa? Lantaran kita menjadi ahlul Quran. Ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Subhanallah. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi Al-Quran merupakan petunjuk dalam hidup kita. Ya. Bagaimana kita meraih kebahagiaan di dunia, bagaimana kita meraih kebahagiaan di akhirat. Banyak sekali, bahkan kita termasuk di antaranya, yang mencoba mencari kebahagiaan. Ada yang mencari dalam materi dunia, ada yang mencari dalam ini dan itu, tapi semuanya tidak mendatangkan kebahagiaan yang hakiki, melainkan bagaimana kita dekat dengan Al-Quranul Karim. Melainkan kita baca bagaimana Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita. Alhamdulillah sudah 27 negara saya sambangi untuk berdakwah. 10 negara di Eropa, ke Amerika 3 kali, Australia bahkan sering, ya. Jepang, Korea, Taiwan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, apakah ketika kemudian harta yang dimiliki, jabatan yang dimiliki, keluarga yang dimiliki, ini semua menjamin kebahagiaan kita? Tidak. Tidak. Ya. Al-Quran memberikan petunjuk kepada kita bahwa itu tidak menjamin. Bahkan Al-Quran menyebutnya adalah kesenangan. Makanya dalam Al-Quran dibedakan antara kesenangan dengan kebahagiaan. Ya. Disinilah kita harus kemudian dekat dengan Al-Quran. Jadi kita dapat petunjuk, oh iya, ternyata tidak semua kesenangan ini mendatangkan kebahagiaan. Tidak. Orang yang punya keluarga belum tentu membahagiakan.
Orang yang punya harta belum tentu membahagiakan. Orang yang punya jabatan belum tentu membahagiakan. Kenapa? Karena tidak melihat petunjuk dari Al-Quran. Bagaimana Al-Quran memberikan petunjuk? Nah, para ulama mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu ilallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap kesenangan yang tidak menjadikan pemiliknya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah musibah. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, agar kesenangan-kesenangan itu menjadi kebahagiaan, jadikanlah kesenangan-kesenangan itu sebagai sarana dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba bagaimana keluarga kita ajak mengenal Islam, kita ajak mempraktekkan Islam. Tadi sebelum zuhur, saya baru kajian dengan tema rumah tangga sehidup sesurga. Ya. Ini insan Direktorat Anggaran, ya. Setelah kajian ini, kita rubah cara berpikir kita. Mungkin kalau dalam resepsi sering kita dengar ucapan doa kepada mempelai, mudah-mudahan biar awet sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Mudah-mudahan cinta kalian langgeng sampai maut memisahkan. Bahkan sering ada yang mengatakan cinta mati, sehidup semati. Maka mulai hari ini, ya, seluruh yang hadir dan partisipan di sini, kita rubah Bapak Ibu. Rumah tangga kita bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman diikuti oleh keturunan mereka yang beriman, maka kami kumpulkan mereka di surga. Ya Allah, alangkah bahagianya ketika Allah memuliakan kita masuk surga, kita kumpul lagi dengan anak kita, dengan istri kita. Jadi Al-Quran adalah petunjuk. Kita yang pengen bahagia, Al-Quran katakan begini, begini. Kalau tidak, kesenangan-kesenangan yang kita peroleh, dia belum tentu menjadi kebahagiaan. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita merasakan kedekatan dengan Al-Quran? Bagaimana agar kita kemudian bahagia bersama Al-Quran? Yang pertama adalah siapkan hati dan pikiran kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai hati dan orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya sedangkan dia menghadirkan hatinya. Subhanallah. Al-Quran banyak sekali manfaatnya. Dia terdapat petunjuk dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita menghadirkan hati dan pikiran kita agar kemudian kita bisa merasa dekat dan akrab dengan Al-Quranul Karim. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Kalau pengen tahu bagaimana akrabnya para sahabat dengan Al-Quran, nih satu riwayat. Jadi sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ini sahabat yang dikenal cerdas, menguasai tentang Al-Quran. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, sahabat-sahabat ini, jadi para sahabat itu berkumpul dan mereka bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, kalau menurut engkau kapan Lailatul Qadar? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu Lailatul Qadar sebagaimana yang kita fahami, dia merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diminta untuk mencari di 10 hari terakhir. Tapi para sahabat bertanya kepada sahabat Ibnu Abbas, ini sebagai pandangan pribadi. Ya. Mereka tahu bahwa Lailatul Qadar itu rahasia Allah. Tapi ini bertanya tentang bagaimana pandangan pribadi sahabat Ibnu Abbas. Makanya apa yang saya sampaikan ini bukan menjadi dalil pastinya kapan Lailatul Qadar, tapi ini merupakan pandangan sahabat Ibnu Abbas. Beliau kemudian mengatakan, menurut aku, Lailatul Qadar itu adalah malam ke-27. Karena, kata beliau, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajr,
sejahteralah malam itu. Maka kata sahabat Ibnu Abbas, kata hiya itu merupakan kata yang ke-27 dari surat Al-Qadar. Subhanallah. Ternyata oleh beliau dihitung. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Beliau hitung dan ketika sampai salamun hiya itu ternyata kata yang ke-27. Begitu dekatnya para sahabat dengan Al-Qur'an, begitu akrabnya para sahabat dengan Al-Qur'an. Mirip kalau kita ya, misalkan dengan gadget kita tahu fitur-fiturnya. Oh ini begini, kalau mau ngedit begitu dan lain sebagainya. Subhanallah. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Al-Qur'an ini akan terasa manfaatnya. Dia betul-betul menjadi petunjuk dan orang merasa dekat dengan Al-Qur'an bagi orang yang memiliki hati dan menyiapkan ya, bagaimana dikonsentrasi untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'anul Karim. Hadirin para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yasin ya, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaha in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Al-Qur'an ini tiada lain melainkan pelajaran dan kitab yang memberikan penerangan agar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada orang-orang yang hatinya hidup. Lihat ya. Liyudhira man kana hayyan, untuk memberi peringatan kepada orang yang hatinya hidup. Subhanallah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah berpesan kepada kita. Jika kamu ingin mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an, maka pusatkanlah hatimu ketika membaca dan menyimaknya. Fokus pendengaranmu serta hadirkan dirimu sebagai seorang hamba Allah yang menerima sebagaimana hamba Allah yaitu Nabi Muhammad ketika menerima Al-Qur'an. Ya. Karena sesungguhnya Al-Qur'an sejatinya merupakan petunjuk bagimu dari Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Jadi pesan daripada Imam Al-Qayyim adalah bahwa untuk mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an, nah, pusatkan hati kita, konsentrasi. Makanya para sahabat itu ketika mereka membaca Al-Qur'an, mereka merasa bahwa mereka ini yang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang kemudian ya, mengatakan begini. Ya. Makanya kemudian kita saksikan bagaimana para sahabat itu betul-betul terjadi perubahan baik secara pribadi maupun secara kolektif setelah mereka membaca Al-Qur'an. Karena kenapa? Karena tadi saya katakan, ketika mereka baca Al-Qur'an, mereka merasa bahwa Al-Qur'an ini sedang berbicara kepadanya. Nah, ini bisa untuk door prize nih ya. Ustadz Lutfi atau Mas Yudi ya. Coba kita kan sering mengaku. Ini pertanyaan buat semuanya dan nanti door prize-nya bisa diambil di panitia ya. Kita sering mengaku sebagai orang yang beriman. Maka pertanyaannya adalah berapa ayat yang Allah awali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ada berapa ayat? Yang kita tahu biasanya cuma ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Tapi selain itu tahukah kita? Ya. Al-Qur'an yang ada pada kita adalah dia juga dengan Al-Qur'an yang ada pada sahabat. Tapi mengapa ketika Al-Qur'an ada di tengah-tengah kita? Tadi kata Pak Robitoni, bagaimana Al-Qur'an ada di tengah-tengah kita? Tapi kok kita berat? Karena kenapa? Cara berinteraksinya yang berbeda. Interaksi sahabat dengan Al-Quran beda dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Para sahabat ketika mereka mendapatkan Al-Quran, mereka merasa bahwa Allah berbicara kepada mereka. Maka tadi saya katakan, ya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya katakan tadi bahwa kita merasa sebagai orang-orang yang beriman, tapi pernahkah kita mengetahui berapa ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu? Ya. Baik, hadirin khotal iman rahimakumullah. Imam Hasan Al-Basri beliau pernah mengatakan, demi Allah kata beliau, mentadaburi Al-Qur'an itu bukan cuma sekedar menghafal huruf dan lafaznya saja. Ya, hafal huruf dan ayatnya tapi melalaikan hukumnya. Ya.
Sampai-sampai salah satu dari mereka berkata, aku telah membaca Al-Quran seluruhnya, tapi tidak terlihat pada diri dia aplikasi Al-Quran dalam akhlak dan perbuatannya. Bukan itu yang namanya tadabbur Al-Quran. Ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, orang tadabbur Al-Quran, baca lafaznya, menghafal lafaznya, tapi ternyata bagaimana pribadinya jauh dari Al-Quran. Bukan itu, kata beliau. Bukan itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa bagaimana kita bahagia dengan Al-Qur'an di dunia dan akhirat, yang pertama adalah bagaimana kita rajin membacanya. Ya. Itu aja dulu, baca. Ya. Makanya tadi ayo gabung dengan teman-teman di DJA, ya. Kita yang merasa aduh kayaknya saya belum lancar, ikut tentang bagaimana memperbaiki bacaan. Kita yang sudah bagus, bagaimana kemudian bisa mulai menghafal. Ya. Kenapa? Keuntungan tilawah atau membaca Al-Quran adalah selalu merasa bahagia. Ini baru di dunia, belum nanti di akhirat. Ya. Kita ambil. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Bagaimana orang kafir itu mengakui keindahan Al-Quran. Ini orang kafir saja. Al-Walid bin Mughirah adalah seorang tokoh penyair. Beliau ini seorang yang kaya, seorang yang dermawan, dan pandai dengan syair. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sampai-sampai dikatakan bahwa di Mekah itu yang paling ngerti tentang syair Al-Walid bin Mughirah. Dan ada satu lagi di Taif. Jadi dua orang ini yang ngerti betul tentang sastra. Ketika kemudian beliau bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat Toha kepadanya. Apa kata beliau? Wallahi inna laqawlahu lahalawah, wa inna aslahu la'adkh, wa inna far'ahu lajannat, wa ma antum biqailina min hadha syai'an illa arafa annahu batil. Kata beliau, demi Allah, sesungguhnya dalam kata-kata yang dibaca oleh Muhammad ini ada kenikmatan. Ya. Akarnya memiliki banyak dahan dan ranting laksana taman. Kalian tidak mengkritik sedikit pun dari Al-Quran, melainkan kalian tahu bahwa itu adalah salah. Artinya, apa yang kalian kritikan itu nggak tepat, nggak benar. Ya. Subhanallah, ini pengakuan dari Al-Walid bin Mughirah. Orang kafir yang merupakan ahli sastra di Mekah saat itu. Beliau mengatakan, wallahi inna laqawlahu lahalawah. Ya Allah, dalam kata-katanya itu ada kenikmatan. Subhanallah. Ya. Ini orang kafir mengakui. Pakar sajak, pakar puisi, ya, di kalangan bangsa Quraisy mengakui hal itu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sekali lagi bahwa kalau kita mencari kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat, baca Al-Qur'an. Ya. Dalam membacanya ada kebahagiaan. Coba bagaimana kisah Umar bin Khattab, ya, ketika beliau masuk Islam. Awalnya beliau sudah menghunuskan pedang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi di tengah perjalanan berjumpa dengan seseorang dan kemudian seseorang ini memberitahu bahwa buat apa kau datang kepada Muhammad? Adikmu sendiri itu sudah Islam. Terkejut. Umar berbelok langsung menuju ke rumah adiknya. Di depan rumah adiknya beliau mendengar bagaimana lantunan Al-Quran dipedor pintunya. Singkat ceritanya Umar minta agar ditunjukkan apa yang tadi dibaca. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kemudian direbut oleh Umar. Tsumma akhadzal kitab. Umar kemudian mengambil Al-Qur'an dari tangan adik dan suaminya. Kemudian Umar membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sambil bergetar Umar mengatakan asma thayyibah thahirah. Ya Allah, ini merupakan nama yang bersih, nama yang suci, nama yang sangat indah. Kemudian Umar membaca firman Allah dalam surat Toha. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Sampai akhir ayat ke-14. Terakhir Umar kemudian mengatakan, ya, ma ahsana hadzal kalam wa akramah. Ya. Alangkah indah dan mulianya kalimat-kalimat ini. Apa yang beliau lakukan? Dullani ala Muhammad. Sekarang tunjukkan kemana Muhammad. Aku ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat. Subhanallah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bacanya aja udah mengandung bagaimana kebahagiaan.
bacanya aja. Ya. Saya ambilkan yang lain. Ya. Bagaimana Syekh Qari Muhammad Iqbal, ini seorang pakar Quran dari Pakistan, beliau mengatakan la ni'mata a'zam min tilawatil Quran. Enggak ada kenikmatan yang lebih besar daripada membaca Al-Qur'anul Karim. Jadi, kalau kita mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, baca Al-Qur'an. Bahkan setelah kita membaca, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita coba mempersiapkan diri kita seolah-olah kitalah yang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mempersiapkan diri seperti itu, saya katakan ketika kita membaca, ketika kita menghafal Al-Qur'an dengan khusyuk, maka kita rasakan tiap hari ada guru yang nasehatin kita. Ya Allah. Kalau tadi ya dikatakan oleh Ustadz Lutfi bahwa ada program Selasa dan ini. Itu hanya program seminggu 2 kali. Tapi kalau Bapak Ibu baca Al-Quran dengan khusyuk, sambil kemudian ditadaburi, oh iya, ya, ternyata ini kita dipanggil lagi. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Apalagi nih ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Kita merasakan ada guru yang nasihati kita tiap hari. Itulah kebahagiaan bagaimana dengan Al-Quran. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bahkan bukan itu saja tadi saya katakan. Ya. Al-Quran juga memiliki kemukjizatan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran berbahasa Arab supaya kalian dapat berpikir dan memahaminya. Bagaimana kemukjizatan Al-Quran dari segi ilmu, bagaimana kemukjizatan Al-Quran dari segi hukum. Subhanallah. Ya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, ya, di ayat 103, bagaimana salah satu kemukjizatan Al-Quran adalah dari segi aspek bahasanya. Sastranya yang begitu indah, balaghahnya, fasihnya saya katakan, kalimat-kalimat yang Allah pilih, subhanallah. Memang ini bahasa Arab, tapi orang Arab sendiri begitu kagum dengan hal-hal ini. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemujizatan Al-Quran dari segi hukum misalkan. Ya. Banyak yang protes, Ustadz, kenapa kalau wanita ada masa iddah, kok laki-laki nggak ada masa iddah? Perempuan yang diceraikan oleh lakinya, maka dia harus menunggu 3 kali bersih dari haid, baru dia diperkenankan menikah lagi. Perempuan yang ditinggal mati atau wafat oleh suaminya, maka dia harus menunggu 4 bulan 10 hari untuk boleh menikah lagi. Seorang perempuan yang tengah hamil dan dicerai oleh suaminya, maka sampai dia melahirkan, artinya sampai dia melahirkan sang anak itu masa iddahnya. Sedangkan sedangkan laki-laki kok nggak ada masa iddah. Ternyata para saintis mengkaji tentang ini. Dan mereka mendapatkan bahwa seorang wanita apabila digauli oleh laki-laki, maka akan ada bekas di rahimnya. Subhanallah. Dan bekas ini baru hilang setelah 3 kali wanita tersebut haid atau bersih. Subhanallah. Jadi masa iddah itu adalah hikmah dari Allah dan kemukjizatan Al-Quran secara ilmiah, secara hukum, untuk menunjukkan bahwa ketika wanita ditinggal oleh suaminya, baik ditinggal mati atau ditinggal cerai, dan nanti kalau selesai masa iddah dia menikah dengan laki-laki lain, lalu Allah takdirkan hamil, maka confirm bahwa anak itu merupakan anak dari suami yang baru saja menikahinya. Karena kenapa? Udah kelewat, ya, udah bersih rahimnya. Nggak mungkin ini merupakan anak dari suami sebelumnya. Subhanallah. Nih kemukjizatan daripada hukum. Ya. Belum kemukjizatan ilmiah daripada Al-Quran. Subhanallah. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dulu ketika saya baca surat At-Tur, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal bahril masjur, demi lautan yang di bawahnya ada api. Dulu saya nggak kepikiran, ya, karena masih kecil. Saya hanya berpikir bahwa api itu
Ikan tabiatnya mati kalau disiram oleh air. Ini bagaimana mungkin lautan di bawahnya ada api. Ternyata saat sekarang kita saksikan bagaimana Gunung Krakatau dan lain sebagainya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, Al-Quran, ya, dia merupakan ma'dabatullah fil ard. Dia merupakan hidangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita di dunia. Kalau kita ingin bahagia di dunia, baca. Dekat. Kalau kita ingin bahagia dengan Al-Quran di akhirat, amalkan. Ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kita akan sedikit melihat bagaimana keunikan bahasa dalam Al-Quran. Ya. Ini untuk kemudian menjadi penguat buat kita, ya, betapa kemujizatan Al-Quran secara bahasa. Yang pertama, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, lihat, ya, susunan kata. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kunu qawwamina bil qisti syuhada. Ya. Allah Subhanahu wa taala dahulukan kata-kata qawwamina bil qisti, berbuat adil. Ini yang didahulukan. Karena kenapa? Ayat ini bercerita bagaimana kita harus adil kepada orang yang dekat dengan kita. Siapa itu? Orang tua, keluarga, kerabat. Ya. Tapi ketika dalam surat Al-Maidah, ya, Allah Subhanahu wa taala lihat, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Lihat, syuhadanya didahulukan dari al-qist. Ya. Karena kenapa? Ini bagaimana berbuat adil kepada musuh. Jadi Masya Allah, dalam susunan katanya juga ternyata nggak ngasal. Ini merupakan ada pilihan. Ya. Baik, yang berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Fokusnya adalah kepada Allah kami menyembah. Kepada Allah kami minta pertolongan. Mestinya yang namanya objek itu di belakang. Ya. Saya makan soto. Objeknya di belakang. Tapi ini objeknya didahulukan. Mestinya na'buduka, kami menyembah kepadamu. Tapi ketika kemudian didahulukan, maka artinya adalah fokus kepada target. Baik. Yang berikutnya hadirin khotul iman rahimakumullah. Nah ini, ya, bagaimana keserasian Al-Quran. Hanya satu surat yang semua ayatnya ujungnya huruf nun. Nah ini juga bisa buat cerdas cermat. Ya. Ada satu surat yang semua ujung ayatnya huruf dal, Al-Ikhlas. Ada satu surat yang semua ujung ayatnya adalah huruf sin, surat An-Nas. Ada satu surat yang semua ujung ayatnya huruf lam. Ya. Ada 4 surat yang semuanya diakhiri dengan huruf ra, Al-Qamar, Al-Qadar, Al-Asr, dan Al-Kautsar. Dan ada 5 surat yang semua hurufnya diakhiri dengan af, ya. Al-Kahfi, Al-Furqan, Al-Fath, Al-Jin, dan Al-Insan. Baik. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bahkan bagaimana keserasian dalam Al-Quran. Allah menyebutkan kata akhirat dengan dunia sama-sama 115 kali. Allah menyebutkan kehidupan dan kematian sama-sama 145 kali. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan manfaat dan madarat sama-sama 50 kali. Dan subhanallah, Allah menyebutkan iblis dalam Al-Quran. Dan Allah menyebutkan ta'awudz, minta berlindung kepada Allah dari godaan syaitan sama-sama 11 kali. Subhanallah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bahkan ya, lihat ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna mathala Isa indallah kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa di sisi Allah bagaikan Nabi Adam. Banyak yang kemudian mengatakan, oh iya, Nabi Isa dia punya ibu, nggak punya bapak. Nabi Adam nggak ada ayah, nggak ada ibu. Tapi selain itu, ternyata kalau kita cari dalam Al-Quran, ayat yang di situ ada Nabi Isa dan ada Nabi Adam, ternyata sama-sama disebutkan 25 kali. Subhanallah. Dan satu ayat yang tadi yaitu surat Ali Imran, itu disebutkan sama-sama dalam satu ayat. Subhanallah. Baik, hadirin khotul iman rahimakumullah. Ini keunikan yang lain, tapi saya kira saya cukupkan ya, karena waktu juga. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi kembali bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, dan ini memiliki pesan tersendiri bagaimana kita mesti akrab di Ramadan ini dengan Al-Quran. Ya. Dan tadi saya sampaikan Al-Quran merupakan kitab petunjuk bagi hidup kita. Maka kalau kita lihat bagaimana para sahabat, mereka bisa mendapatkan petunjuk adalah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati
dengan cara kita ya, mempersiapkan diri kita seolah-olah kita yang berbicara dengan Al-Quran. Ya. Dan dalam baca Al-Quran saja udah ada kebahagiaan. Apalagi kalau ingin bahagia di akhirat, yaitu bagaimana kita mengamalkan daripada petunjuk Al-Quran. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya kembalikan kepada MC. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah Ustadz atas ilmu yang telah diberikan. Baik, selanjutnya kita lanjutkan sesi tanya-jawab. Kami batasi sisi pertama dengan 3 pertanyaan. Baik, bagi jamaah yang sekiranya ada pertanyaan, bisa mengirimkan pertanyaan dalam chat Zoom atau mau menyampaikannya langsung pada Ustadz Agus Setiawan. Kami persilakan. Saya persilakan pada jamaah langsung menyampaikan pertanyaan. Apabila tidak ada pertanyaan, mungkin Ustadz ada titipan 1 pertanyaan, Ustadz. Baik, silakan. Mohon bertanya Pak Ustadz, ini dari Pak Didin Salman. Mohon bertanya Pak Ustadz, dengan adanya perbedaan awal Ramadan, bagaimana menyikapinya dalam mempersiapkan malam Lailatul Qadar? Karena tentunya tanggal ganjil genapnya berbeda. Terima kasih. Mungkin baru 1 itu aja, Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, berkaitan dengan perbedaan penetapan awal Ramadan yang nantinya akan berpengaruh kepada penentuan daripada malam ganjil, maka di sini para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan meraih Lailatul Qadar sama semuanya kepada hambanya. Ya. Artinya bagi kaum muslimin yang memulai saum pada hari Sabtu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesempatan kepada mereka untuk kemudian meraih Lailatul Qadar di malam yang mereka yakini sebagai malam ganjil. Bagi yang puasa atau saum mulainya hari Ahad, ya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan kepada mereka peluang untuk meraih Lailatul Qadar di malam ganjil menurut hitungannya. Jadi sederhananya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesempatan secara sama, ya, secara fair bagi yang memulai ibadah saumnya pada hari Sabtu maupun yang memulai ibadahnya pada hari Ahad. Demikian, wallahu a'lam. Ya, jazakallah Ustaz. Ini ada 1 pertanyaan, titipan pertanyaan lagi, Ustaz. Sudah ada waktu, mohon diizinkan. Sini dari Pak Sukti DJA. Izin nanya Pak Ustadz, apakah bisa kita belajar dan memahami Al-Quran tanpa guru? Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Kalau pertanyaannya, bisakah kita memahami Al-Quran tanpa guru? Ya, jawabannya bisa saja, tapi untuk mendapatkan rahasia yang lebih dalam lagi, maka tentunya kita perlu bimbingan guru. Ya. Jadi maksud saya gini, kita baca terjemah Al-Quran ya kita bisa. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Mungkin sebatas pemahaman kita, oh iya segala puji bagi Allah. Tapi ketika kemudian kita dibimbing oleh guru, ada kitab yang kita baca, oh subhanallah, ternyata Rahman dengan Rahim ini beda. Nah, kenapa Allah menggunakan alhamdu? Padahal Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, dalam bahasa Arab itu ada as-sana, ada asyukru. Kenapa Allah menggunakan alhamdu? Nah ini dengan bimbingan guru maka kita bisa menyelami lebih dalam. Tadi saya katakan Syekh Asy-Syantiti, kakek dari Syekh Asy-Syantiti yang ngajar di Masjid Nabawi, itu beliau menyelami tentang itu, tentang nama dan sifat Allah yang menjadi penutup kebanyakan ayat. Dan beliau juga di antara bagusnya karya beliau adalah bagaimana beliau mengkaitkan, oh ayat ini kaitannya apa dengan sebelumnya, kaitannya apa dengan setelahnya, surat ini apa kaitannya dengan sebelumnya, apa kaitannya dengan setelahnya. Itu. Ya, jadi dengan demikian saya katakan bahwa bisa-bisa saja, tapi untuk maksimal dalam memahami itu perlu guru. Ya, demikian, wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Penjelasannya. Mungkin boleh izin Ustaz kalau 1 pertanyaan lagi Ustaz, ini terakhir. Ya, silakan. Izinkan. Ya, baik, ini ada dari Pak Saifuddin.
Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana hukum arisan menurut Islam? Mohon pencerahan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, ya. Arisan itu kan sistemnya adalah berkumpulnya beberapa orang, ya, dan mereka membayar sejumlah uang yang disepakati, lalu kemudian oleh mereka dimusyawarahkan, atau kadang dalam bentuk mereka memilih dengan berbagai macam cara, ada yang ditulis namanya, lalu kemudian dipilih, ya, maka uang tersebut akan dibawa oleh dia, ya, dan biasanya dia yang menjadi ketempatan. Ya. Di sini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, maka yang saya lihat adalah bahwa arisan tidak masuk dalam bab pinjam meminjam, ya. Sehingga dengan demikian yang menjadi delik ataupun ada yang mengatakan arisan ini ada sisi ribanya sehingga kemudian dikatakan tidak boleh, ya, itu karena yang pertama dianggapnya meminjam. Jadi dia akan mengembalikan kepada yang belum dapat. Dan yang kedua yang dikatakan ribanya itu adalah pada saat dia ketempatan, maka dia kemudian menghidangkan makanan dan lain sebagainya. Nah itu kelebihannya, nah itu ribanya. Padahal kalau kita lihat bahwa ketika dia menghidangkan sesuatu, itu tidak ditargetkan sekian jumlahnya, mau disediain kue saja silakan, atau disediakan kue dan lainnya silakan, itu adalah karena budi baik daripada tuan rumah. Sehingga dengan demikian, saya tidak melihat bahwa ada sisi ribanya, sehingga dengan demikian, wallahu alam, Bapak Ibu yang rahmati Allah, saya kira arisan tidak mengandung unsur riba, asalkan modelnya adalah pada saat kemudian uang terkumpul, dimusyawarahkan. Ya. Kalau memang ada yang misalnya, katakanlah Mas Yudi, mohon maaf nih saya ada keperluan buat mudik, ya udah berarti bulan ini yang dapat Mas Yudi. Jangan sampai kemudian terlalu kaku misalnya ketika dipilih dapat saya misalnya. Ternyata ada yang lebih membutuhkan dan kita nggak memberikan kepada yang membutuhkan. Nah ini yang kelirunya. Ya, jadi kembali bahwa tidak ada unsur riba di dalamnya, tapi modelnya saya sarankan adalah bagaimana dimusyawarahkan, yang dapat itu adalah yang membutuhkan terlebih dahulu. Saya kira demikian, wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Dikarenakan waktu yang tersedia telah habis, maka sebelum kajian ini ditutup, kami pengurus meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Dan dimohon kepada Ustadz untuk dapat memandu kita dalam berdoa sekaligus menutup kajian. Silakan Ustadz. Bapak Ibu yang rahmati Allah, mari kita awali dengan istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna sadaqatina ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna lailatal qadr. Allahumma rzuqna lailatal qadr. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar wa minal maqbulina ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alil Qur'anal azim rabi'a qulubina wa nura absarina wa jalaa humumina wa ahzanina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa bifadli subhanaka rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya,
Jazakallah Ustaz. Baik, kepada seluruh jamaah, dikarenakan acara telah selesai, dan sebelumnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, izin kepada seluruh jamaah, Pak Ustaz, kajian ini kami tutup. Terima kasih. Baik, pamit semuanya. Ya, Syukran, Ustaz. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Pak Lutfi, Mas Yudi, terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih, Mas Ade, Ade. Pak Robi, terima kasih Pak Robi Tony. Atur nuwun. Pak Lutfi, Pak Robi mungkin ada tamu gitu ya, jadi apa namanya nggak ikutin sampai selesai kayaknya nih. Oh iya. Ya. Dan ada rapat juga. Terima kasih. Ya, makasih banyak. Terima kasih Mas Lutfi ya. Sami-sami. Mas Yudi. Mas Ahmad, Mas Ade, thank you. Assalamualaikum. Ya, siap. Waalaikumsalam. Baik, semua izin saya tutup. Terima kasih Pak.